Selamat berjumpa siswa-siswi kelas 12 UPW. Apa kabar? Hari ini saya menjelaskan untuk global indicator. Nah, ini adalah topik ketiga sebenarnya. Nah, topik ini yang pada dasarnya yang dikatakan global indicator ini harus didukung oleh pengetahuan peta. Kalau tidak pengetahuan petanya itu kurang, akan sedikit kesukaran. Jadi benar-benar yang topik 1 dan 2 Anda harus tahu lokasi dari negara, kota keberangkatan dan kota kedatangan, dari negara mana ke negara mana, ya. Nah, itu yang disebut global indicator. Apa global indicator itu? Adalah satu tanda yang menunjukkan arah putaran dari suatu perjalanan yang berfungsi untuk menentukan jenis tarif yang digunakan. Nah, global indicator itu kodenya di sini ada 8, ya, banyak, ya, 1, 8 antara lain. Nah, sekarang global indicator ini diterapkan untuk menggunakan jarak terpendek dan tergantung dari maskapainya yang dipilih oleh penumpang. Berikut ini contoh global indicator dari penerbangan dari Eropa yang namanya Air France. Itu adalah penerbangan dari negara Prancis, ya, France, ya. Kalau dia ke Amerika, maksudnya pesawat ini terbang ke Amerika, mereka pesawat ini singgah dulu di Paris. Jadi satu rute perjalanan itu tidak langsung, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Jadi kalau Air France dia dari arah mana rutenya, bisa saja Air France itu dia punya rute contoh ke Dubai. Jadi dari Dubai mau ke Amerika itu harus lewat Paris dulu, karena Air France ini berasal dari maskapai Perancis, ya. Baik, nah ini contohnya, coba lihat ya, nomor 1 ini di kolom pertama, EH itu adalah Eastern Hemisphere. Nah, Eastern Hemisphere seperti Anda pernah lihat di tayangan sebelumnya, IATA Traffic Conference, area 1 adalah area Amerika, area 2 adalah Eropa, Afrika, lalu Middle East itu Timur Tengah. Lalu area 3 seluruh Asia dan Rusia, lalu ke arah Australia dan New Zealand, termasuk India, ya. Jadi di sini yang dikatakan EH, Eastern Hemisphere, itu perjalanan dari area 2 atau area 3. Jadi antara kota di area 3 ke 2 atau 2 ke 3 di luar rute-rute yang lewat Jepang, yaitu FE, global indicatornya FE, RU sama TS. Ini nanti penjelasannya ada di bawah, ya, yang ini, ya. Oke. Sekarang contohnya gini, dari Jakarta ke Brisbane. Coba Jakarta Brisbane itu area 3 ke area 3. Lalu Jakarta Brisbane dilanjutkan ke Sydney dan Singapura. Coba ayo, Jakarta di mana? Indonesia area berapa? 3. Brisbane, Sydney di Australia, area berapa? 3. Lalu ke Singapura juga area 3. Jadi semua rute ini ada di area 3, ya. Lalu contoh berikutnya dari Amsterdam area 2, Bangkok area 3, Singapura area 3. Nah, jadi 3 ke 2. Seperti tadi pemberitahuannya, ini maksudnya arahnya itu apa? Global indicatornya adalah EH. Jadi kalau ada rute seperti ini, Anda harus menjawab, oh itu rute EH, Bu, gitu. Ya. Saya contoh lagi, coba di luar ini, coba dari Surabaya ke mana? Tokyo. Nah, Surabaya area 3. Lalu Tokyo area berapa? 3. Nah, ini termasuk EH, Eastern Hemisphere, ya. Nah, berikutnya ada tulisan TS.
TS ini adalah Trans-Siberian. Jadi perjalanan dari 3 ke 2 atau sebaliknya, di mana rute penerbangan yang dilalui secara langsung antara Jepang dan Korea menuju negara-negara Eropa dengan catatan harus direct flight. Contoh, Tokyo ke London. Ayo, Tokyo di mana? Area 3. London area berapa? 2. Dan ini penerbangan langsung. Jadi tidak ada stop-stop. Ya. Contoh kedua, dari Jakarta ke Tokyo, area 3 ke area 3, lanjut ke Eropa, Amsterdam. Nah, ini Tokyo ke Amsterdam, pesawat langsung. Lalu kembali dari Amsterdam, dia kembali lagi ke area 3 ke Bangkok. Nah, gitu ya. Jadi rute ini selama masih 3 dan 2 itu tidak 3 dan 2 dan melalui Jepang. Melalui mana? Jepang. Nah, ini ada Tokyo, Amsterdam. Ini namanya global indicatornya adalah TS, Trans-Siberian. Ya. Jadi diingat-ingat kalau ada rute lewat Tokyo atau Osaka dari area 3 ke 2 ke 3, Anda harus memastikan bahwa ini ada rute Trans-Siberian, tetapi dengan catatan harus penerbangan langsung, ya. Oke. Nah, sudah. Jadi benar ya. Jadi Anda IATA Traffic Conference betul-betul sudah harus tahu lokasinya negara-negara itu, ya. Lanjut. Sekarang kita ke Amerika. Di Amerika itu global indicatornya adalah Western Hemisphere. WH, ini ada sudah WH. Perjalanan yang terjadi di area 1. Jadi di area 1 ini semua kota-kota entah di Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan itu semua menunjukkan arah perjalanan Western Hemisphere. Contoh, YTO ini adalah Toronto, New York, Meksiko. Nah, Kanada kan termasuk di Amerika Utara di sana, ya. Nah, ini New York Amerika, Meksiko juga Amerika Utara. Nah, di sini area 1. Sekarang ada Santiago de Chile. Nah, Buenos Aires, Bogota. Ini Amerika Selatan semua. Di area 1. Miami ke Washington juga di area 1. Jadi kalau penumpang dia terbang dari Amerika Tengah ke selatan atau selatan ke utara, Amerika Utara, begitu putar-putar selama masih di Amerika, itu global indicatornya adalah WH, Western Hemisphere. Ya. Nah, sekarang saya tambahkan ada PA. Di sini PA itu adalah Pasifik. Nah, masih ingat ini Mas Mbak yang melihat peta dunia, di situ ada lautan luas namanya Atlantik dan Pasifik. Kapan lewat Pasifik? Nah, jadi area 1 ke area 3, kedua atau dari 2, 3, 1. Jadi harus dari 3 ke 1. Jadi seperti contoh dari Hong Kong ke Los Angeles. Itu area 3 ke 1. Begitu juga dari 1 ke 3. Montreal ke Singapura, berarti area 1 ke area 3. Los Angeles ke Kuala Lumpur, area 1 ke area 3. Lanjut ke Amsterdam, berarti area 2. Jadi yang dilihat adalah yang lewat Pasifik. Jadi pesan saya benar-benar memahami peta dunia yang sudah dibagi jadi 3 area harus dipahami. Saya berkali-kali mengingatkan supaya tidak lupa. Ya. Sekarang kita ke arah Atlantik. Nah, ini samudra besar sekali dari Eropa ke Amerika. Jadi area berapa? Eropa mana? Area berapa? 2. Lalu ke Amerika area 1.
Nah, bisa dari area 2 dilanjutkan ke 3 juga boleh. Jadi yang dilihat adalah dia lewat mana. Ya, yang AT ini, ya. Contohnya mana? London ke Boston. Ayo. London ke Boston dari London Eropa. Boston area 1. Nah, begitu juga Rio de Janeiro ke Dakar. Rio de Janeiro adalah area 1, Dakar area 2. Begitu. Jadi Atlantik itu 1 ke 2. Tapi penumpang kalau melanjutkan ke 3 boleh-boleh saja, tapi tetap global indicator-nya adalah Atlantik, ya. Nah, sekarang satu lagi, nanti saya bagi 2 bagian. Sementara untuk ini saya bertahap ya, Mas Mbak, saya untuk penjelasan hari ini sampai di Atlantik. Jadi saya bagi 2 bagian supaya Anda latihan dulu. Setelah itu nanti saya ulang lagi ya. Kita lanjut lagi dengan video berikutnya. Jadi saat ini adalah EH, TS, WH, PA dan AT. Baik, sampai berjumpa lagi. Terima kasih.